Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwan Nasyatul Ummah dari kelas 1 SDA 2 dengan NIM 2413300001523. Tugas video ini dibuat guna memenuhi tugas UAS konsep dasar IPA SD dengan dosen pengampu Bapak Aan Widiono MPD. Kali ini saya akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Pernahkah kalian membayangkan apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Maka, kita harus memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. 1. Ada jantung. Yang kedua, ada pembuluh darah. Yang ketiga, ada darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri, dan jantung berfungsi membawa darah ke seluruh tubuh. Ya, ini adalah jantung. Jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Agar darah tidak tercampur, maka jantung mempunyai sekat atau yang disebut dengan katup jantung. Ini adalah katup jantung. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Cara kerja jantung. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastole, di mana otot jantung mengendur sehingga seperti mengembang. Lalu kontraksi atau sistole, di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Berikutnya, kita akan belajar jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau nadi. Ini kita ibaratkan, yaitu pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh kapiler adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Ini kita ibaratkan ini ya. Lalu berikutnya adalah pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ini kita ibaratkan. Lalu ada arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ini kita ibaratkan. Ada pembuluh darah vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Ini kita ibaratkan. Berikutnya adalah proses saat jantung berdenyut. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih di serambi kanan. Karena serambi kanan ini. Dan serambi kiri. Katup terbuka lalu menuju bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah ke paru-paru dan seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung lagi. Proses itu secara menerus selama jantung masih berdenyut. Proses peredaran darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri lalu menuju ke pembuluh darah, berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernapasan, lalu menuju ke vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Penjelasan tentang darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut mengandung banyak oksigen dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut mengandung banyak karbon dioksida. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru sehingga banyak mengandung karbon dioksida. Tetapi saat kita bernafas, kita menghirup oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga warna darah menjadi merah lagi karena banyak mengandung oksigen.
Saat itulah karbon dioksida dikeluarkan melalui hidung di saat yang bersamaan. Saat darah menuju ke seluruh tubuh, kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida dan akhirnya berwarna biru. Itu darah pada hewan. Semua hewan mempunyai sistem peredaran darah yang menggerakkan air ke seluruh tubuh. Ada dua jenis cairan, darah dan hemolimfa. Darah mengalir melalui pembuluh darah dan hemolimfa mengalir ke dalam rongga tubuh yang disebut hemosoel. Sistem peredaran darah pada hewan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka. Pada sistem peredaran darah terbuka, darah dan cairan lain tidak mengalir terus-menerus melalui pembuluh darah. Darah pada sistem peredaran darah terbuka dapat meninggalkan pembuluh darah dan beredar melalui rongga tubuh sebelum kembali ke pembuluh darah. Sistem peredaran darah terbuka terdiri dari jantung, banyak sinus, dan arteri. Arteri adalah saluran yang keluar dari jantung dan katup ini mencegah darah kembali ke jantung. Contoh, sistem peredaran darah terbuka yaitu cacing dan serangga seperti belalang. Dan selanjutnya ada sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah tertutup, darah mengalir melalui pembuluh darah menuju seluruh jaringan tubuh. Jantung memompa darah melalui pembuluh ke seluruh jaringan tubuh dan darah kembali ke jantung melalui pembuluh. Sistem peredaran darah meliputi jantung, aorta, arteri, vena, kapiler, plasma, sel darah, dan jaringan tubuh yang disuplainya. Contoh sistem peredaran darah tertutup yaitu ikan, katak, reptil, dan unggas. Pada kedua penjelasan sistem tersebut, tujuan utama peredaran darah adalah untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat lain yang diperlukan tubuh, serta mengeluarkan produk sampingan seperti karbon dioksida. Sistem peredaran darah juga berperan dalam menjaga keseimbangan suhu tubuh dan fungsi tubuh lainnya.